Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Manusia bisa berkembang dengan seimbang jika ketiga hal ini diberikan nutrisi yang cukup dan harus bertumbuh secara bersamaan. Ketika salah satu unsur diabaikan perkembangannya, maka akan terjadi ketidakseimbangan di dalam diri dan hidup manusia. Pada dasarnya, tubuh bisa berkembang dengan baik jika manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat secara teratur. Begitu juga jiwa dan roh bisa berkembang dengan baik jika manusia mendapat asupan makanan dan minuman rohani yang cukup. Di dalam iman kita, selain sabda Allah yang dapat mengembangkan jiwa dan roh kita, tubuh dan darah Kristus juga menjadi makanan dan minuman rohani yang akan menumbuhkan jiwa dan roh kita. Hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Bacaan pertama mengisahkan tentang Melkisedek membawa roti dan anggur untuk Abram. Setelah Abram menerima roti dan anggur tersebut, ia pun mempersembahkan persepuluhan dari segala yang dimilikinya. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus juga mengingatkan kepada kita, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Dalam arti tertentu, tubuh dan darah Kristus yang telah kita terima di dalam setiap perayaan Ekaristi tidak hanya dinikmati begitu saja, tetapi tubuh dan darah Kristus haruslah menjadi daya yang memampukan kita untuk mewartakan tentang wafat dan cinta Allah di dalam hidup kita. Mewartakan cinta kasih Allah tidak lain ialah menabur kebaikan dan perbuatan-perbuatan kasih di dalam hidup kita. Jika kita mampu berbuat demikian, maka kita telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam bacaan Injil. Yesus mengatakan, kamulah yang harus memberi mereka makan. Segala kebaikan dan perbuatan-perbuatan kasih kita adalah makanan dan minuman rohani bagi banyak orang. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini. Pertama, dalam permenungan kami, tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan hari ini bukanlah sekedar kenang-kenangan yang diberikan oleh Yesus, bukan juga sekedar warisan iman, tetapi tubuh dan darah Kristus adalah cinta kasih Kristus sendiri yang diwariskan untuk kita. Karena itu yang harus kita hayati ialah ketika kita merayakan Ekaristi dan menyambut tubuh dan darah Kristus, semestinya daya cinta kasih Kristus juga ikut meresap di dalam hati dan batin kita. Pada saat itu, amarah, dendam, dan emosi negatif lainnya haruslah lebur di dalam pengampunan akibat cinta Kristus itu sendiri. Kedua, Yesus meminta kita untuk memberi makan kepada banyak orang. Dengan daya cinta kasih Kristus yang telah kita peroleh di dalam Ekaristi, maka kita pun harus mampu mengulurkan tangan kita untuk mempersembahkan kebaikan, perbuatan-perbuatan kasih kita kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, kita tidak hanya merayakan Ekaristi di dalam gereja,
tetapi kita juga merayakan Ekaristi di dalam hidup kita masing-masing. Ekaristi itu akan sungguh-sungguh hidup di tengah-tengah dunia jika semua orang Katolik mampu berbagi kasih dengan siapapun yang ia temui. Dalam arti tertentu, seluruh kehidupan umat Katolik haruslah menjadi tubuh dan darah Kristus, menjadi makanan rohani juga bagi sesamanya. Ketiga, kita belajar untuk tidak mengabaikan Ekaristi di dalam hidup kita. Tubuh dan darah Kristus adalah makanan dan minuman rohani bagi jiwa dan roh kita. Jika kita terlepas dari Ekaristi, maka kita akan kehilangan asupan makanan dan minuman rohani. Pandemi membuat kita merasa nyaman dengan misa-misa online. Tetapi hendaknya ini tidak harus menghalangi kita untuk tetap berjumpa dengan Yesus di dalam Ekaristi dan menyambut tubuh dan darahnya secara langsung. Tuhan memberkati kita semua.